وعلى الله لكم فيه طعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الرجل على المنبر أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم اغفر الاسلام والايمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات ويسرهم على امور الدين والدنيا والاخره رب اختم لنا بك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا ارحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayuhan usikum wa nafsi bittaqwallah wattaqullah fi kulli sa'ah wa tazawwadu bih fa inna khairaz zadi taqwa. Qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar wa shalli li rabbika wanhar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Karena hanya dengan bekal takwa Allah inilah kita akan dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang sa'id di dunia wa sa'id di akhirat, yaitu orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ma'asyiral hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, seluruh umat Islam pada pagi hari ini di seluruh belahan bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengagungkan asma Allah dengan mengumandangkan takbir Allahu Akbar. Ini bukti pengakuan daripada kita sebagai hamba yang mengakui akan Allah Khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Alam semesta yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hinanya kita, begitu rendahnya kita, begitu kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mengagungkan Allah, mengagungkan asma Allah dengan kalimat Allahu Akbar. Setelah kita tahu betapa luar biasanya Allah di dalam menata surga ini, menata kehidupan kita ini, kita berusaha untuk menghayati apa yang sudah disajikan oleh Allah terhadap kita dengan ucapan Alhamdulillah, dengan bacaan tahmid. Berapa banyak nikmat yang sudah kita terima semenjak kita lahir sampai detik ini. Tarikan hembusan nafas kita merupakan satu nikmat agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hembusan dan tarikan nafas yang kita miliki ini merupakan wadah, merupakan satu tempat untuk menampung berbagai rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu saja, ma'asyiral hadirin, Allah siapkan perangkat yang luar biasa berupa tubuh kita, alat pernapasan kita, kemudian sebar kepada seluruh tubuh kita, sehingga kita bisa menikmati kenikmatan-kenikmatan yang ada di muka bumi ini. Perangkatnya di antara mata, telinga, dan lain sebagainya. Kita baru bisa melaksanakan atau menikmati yang namanya
nikmatnya mata tatkala ada nafasnya. Kita bisa menikmati nikmat pendengaran tatkala itu sambung dengan yang namanya pernapasan. Kita juga bisa menikmati rasa yang ada di lidah kita. Ini tidak akan berarti apa-apa tatkala kita tidak punya nafas alias mati. Sungguh luar biasa, Allah berikan perangkat yang luar biasa kepada kita sehingga menumbuhkan rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Setelah kita melakukan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengucapkan Alhamdulillah segala apa yang sudah diberikan oleh Allah yang sudah kita nikmati semenjak kita lahir sampai detik ini akan muncul, akan mewujud yang namanya pengakuan kita akan la ilaha illallah, pengakuan bahwa tiada yang bisa melakukan apa-apa kecuali Allah. Allah khaliqu kulli syai', Allah mudabbir kulli syai', Allah mu'ti kulli syai', Allah yang memberikan segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, yang mengatur kehidupan kita sedetail mungkin. Ini pengakuan yang harus kita munculkan melalui kalimat La ilaha illallah. Perlu kita ketahui ma'asyarul hadirin wa idul adha yang dimuliakan oleh Allah. Kalimat La ilaha illallah meskipun pendek kalimatnya, ini sangat menentukan kesuksesan kehidupan kita di muka bumi ini. Dengan kalimat La ilaha illallah kita diselamatkan dari kekekalan kita masuk api neraka yang disiapkan surga Allah untuk kita masuki. Bahkan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Begitu luar biasanya dahsyatnya yang namanya kalimat la ilaha illallah. Sampai-sampai Allah mengutus semenjak Nabi Adam, seluruh nabi Allah sampai Nabi Muhammad SAW tugasnya satu, mewujudkan, membuktikan kalimat la ilaha illallah. Kalau umatnya Nabi Musa, syahadatnya la ilaha illallah, Musa Rasulullah. Kalau umatnya Nabi Isa, syahadatnya la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW, syahadatnya la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini masalah hadirin jamaah kita yang dimuliakan oleh Allah. Melalui kesempatan kita yang diberikan oleh Allah untuk merayakan yang namanya Idul Adha pada tahun ini, hendaklah kita berusaha untuk menghayati sedikit demi sedikit kalimat-kalimat yang sudah kita lakukan. Betapa besar, maha besar Allah atas segala apa yang sudah diberikan kepada kita semua, yang sudah disajikan kehidupan kepada kita semua. Hanya dengan syukur alhamdulillah kita akan menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia, bahkan beruntung sampai akhir kelak. Kalimat la ilaha illallah ini bahkan fadilah yang dimiliki oleh kalimat la ilaha illallah yang pasti melunturkan seluruh dosa, juga menjadi penyebab amal sholat kita diterima oleh Allah. Karena syarat diterimanya amal sholat adalah keimanan berupa kalimat la ilaha illallah. Amal kita tidak ada artinya apa-apa, sebanyak apapun kalau la ilaha illallah kita usaha. Pantas seorang ulama besar Syekh Abdullah bin Husain bin Thail, ini yang mengarang kita Sulam Tauhid. Ini sering kita mengaji di kampung-kampung, di musola-musola, di surau-surau, mengaji kalimat kita kecil ini, namun sangat luar biasa isinya. Beliau mengingatkan kepada kita, yajibu ala kulli muslimin hifdzul islami, wajib bagi orang Islam untuk menjaga keislaman dan imannya. Wajib, yang namanya wajib kita kerjakan, mendapat amal, ditinggalkan dosa. Berarti harus mau tidak mau kita harus menjaga keislaman kita. Wassaluhu mimma yufsidu, dan kita berusaha menjaga dari apa-apa yang bisa merusak. Walaupun
kita. Wayang tahu dan yang bisa memotong, yang bisa memutus yang namanya keimanan itu. Apa itu? Wahwa riddah, yaitu perbuatan riddah, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Dilanjutkan Syekh Abdullah bin Husain bin Ali melanjutkan waqad tadwa bi hadzal zaman, kata beliau mengatakan pada saat ini zaman beliau 150 tahun yang lalu beliau kurang lebih masa hidup beliau ulama besar Abraham. Beliau menyatakan waqad tadwa bi hadzal zaman atas sahul filkalam. Dia sangat mudah sekali ngomong. Ucapan-ucapannya sangat enteng sekali. Tasawuf filkalam. Dia berbincang-bincang tapi tidak terasa kalau kalamnya itu hatta ana yukhriju. Yakhruju minhu al-bad. Sampai-sampai dia tidak terasa muncul keluar dari mulutnya al-bad. Lafaz-lafaz. Lalu dia alasan, dia menyangka itu lafaz biasa-biasa saja. Tetapi itu merupakan dosa, bahkan bisa menyebabkan kekufuran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin jamaah kita yang dimuliakan oleh Allah. Saya hanya mengingatkan kepada kita semua kita hendaklah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga yang namanya keimanan ini. Beliau sudah melakukan 150 tahun yang lalu. Bagaimana dengan sekarang? Ini bisa lebih parah. Kalam-kalam kita, ucapan-ucapan kita bisa menyebabkan kita tergelincir dalam kekufuran. Kita tidak merasa kalau kita keluar dari ajaran agama Islam. Sebagai kata kunci, semua etika, semua ucapan, semua perbuatan yang mengandung istihza, yang mengandung istighfar atau syukriyah, yang mengandung yang namanya menjemok, meremehkan, menganggap enteng, mengecilkan terhadap apa? Terhadap Allah, terhadap syiar-syiar agama Allah, terhadap kitab Allah, terhadap janji-janji Allah, terhadap ancaman-ancaman Allah. Kalau kita tergelincir di salah satu ini, ketahuilah bahwa ini bisa menyebabkan kita keluar dari ajaran agama Islam, bisa murtad. Gara-gara kita ngomong yang menurut kita guyon, kita hanya guyon, tapi ternyata kalimat tersebut bisa menyebabkan kita keluar dari ajaran agama Islam. Ini harus hati-hati. Terutama anak-anak sekalian. Semua kita hati-hati kalau guyon, hati-hati kalau guyon. Jangan sekali-kali nyanda, jangan sekali-kali mengaitkan guyonan kalian dengan syariat agama Allah. Ini bisa keluar, bisa murtad kalau nggak terasa. Sholat kan nomor 2. Biasanya ini kalimat-kalimat sederhana kan bahaya sebenarnya. Untuk guyon, jangan dijadikan alat untuk guyon. Kalau nggak sholat nomor 2. Kalau kalimat Anda, kalimat sampean itu mengandung unsur istihza, ngenteng syariat agama Allah berupa sholat, murtad. Makanya harus dijaga. Makanya perlu kita ilmui semuanya. Guyon ada ilmunya, serius juga ada ilmunya. Dalam segala tingkah laku kita, ucapan kita, perbuatan kita, etika kita harus diilmui. Jangan sampai kita tergelincir di hal-hal yang tidak kita ketahui. Ternyata itu membuat kita keluar dari agama Allah. Masyaallah, hadirin apa yang dilakukan Allah. Ini perlu kita garisbawahi, perlu kita ingatkan semuanya agar kita diselamatkan oleh Allah, diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya ada di sini. Kalau tambahan-tambahan yang lain itu sebagai bonus. Kuncinya kita masuk surga
harus jaga kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai rusak. Jangan sampai keyakinan kita kepada Allah rusak dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita. Kalau perbuatan mungkin bisa terbetak. Yang paling banyak tergelincir adalah berkat surah dia bersama atas saling berkata enteng dari mulut. Karena kita masuk Islam dengan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita masuk Islam, kita selamat. Tapi sebaliknya kalau kalimat la ilaha illallah ini rusak, berarti kita juga sebaliknya langsung berbalik lurus berbalik dari kita selamat berarti kita celaka. Oleh karena itu melalui ibadah yang mulia ini marilah kita berusaha untuk mawas diri, hati-hati, mengevaluasi, ada yang lebih betulkan hati perbaiki. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya siswa-siswi S1 dan sebagai aset masa depan, aset yang perlu kita jaga. Kalian merupakan aset yang harus kalian jaga diri kalian untuk mengemban amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa memakmurkan bumi sebagai khalifah Allah fil ardh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.